bulan dadakan. Tadi Gimana, Ibu Ko? Teresia, Ibu Teresia ya, betul ya Bu ya? Tadi menyebutkan, Boromius itu grouping ya, ada grupnya ya. Tadi ada Boromius di Jalan Dago, kemudian Santo Yusuf di Cicadas, kemudian Rumah Sakit Kawaluyaan, Cahya Kawaluyaan. Ya, di Kota Baru Parahyangan. Dilengkapi sedikit ya, bahwa Boromius Group Healthcare ini kita memiliki unit-unit operasional. Selain rumah sakit yang tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama ada Rumah Sakit Santo Boromius, yang kedua ada Rumah Sakit Santo Yusuf, yang ketiga ada Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan. Lalu kita juga memiliki rumah sakit yang ada di Kuningan kok. Itu Rumah Sakit Sekar Kamulyan. Betul, Bapak sudah pernah ke sana? Oh, Bapak yang bikin. Siap. Lalu kita juga tahun 73. Hebat. Kita juga ada JPKM Surya Sumira. Nanti Pak, boleh dikasih hadiah. Dapat dong, boleh siap nanti hadiahnya di. Kemudian banyak sekali fasilitas yang akan diberikan ya. Salah satunya di medical fair ini, Boromius juga mengadakan vaksin dengan harga khusus, harganya spesial banget, murah banget. Ya, selain ada vaksin vitamin C cuma 100.000, kemudian vaksin DBD, vaksin ada vaksin influenza. DBD bisa untuk anak dan juga untuk dewasa. Karena kan sekarang lagi marak nih ya. Banyak banget nih anak-anak kecil tuh kena DBD. Nah, sebelum kena kita cegah terlebih dahulu. Gitu. Nah, satu lagi pelayanan yang luar biasa. Kalau Ibu Bapak tadi melihat di bawah ada Alphard. Salah ya. Alphard. Alphard ya. Itu sebetulnya premium. Ambulans premium. Coba bayangkan. Ambulans premium dari Rumah Sakit Boromius sudah melihat dan juga memandang jauh ke depan. Dia ingin memberikan kenyamanan bagi yang sakit, supaya mereka juga dihormati dan juga dilayani dengan sangat baik. Betul sekali kok. Terima kasih. Bagaimana kalau kita bergabung menjadi marketing Boromius? Gitu ya. Terima kasih kok Hari. Kira-kira nih Mbak Alin, kita mau mendatangkan siapa nih Mbak Alin? Iya, jadi karena Bandung Medical Fair ini merupakan acara yang spektakuler, mendatangkan banyak sekali tenan-tenan dari rumah sakit dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang tidak biasa. Kami hari ini mendatangkan Direktur Utama Rumah Sakit Santo Boromius, Dr. Chandra Mulyono SPS. Hadirin beri kita tepuk tangan untuk Dr. Chandra. Beliau nanti akan memberikan edukasi, health talk ya dengan kita tentang gejala stroke dan didampingi langsung oleh Dr. Deborah SPS. Beliau merupakan dokter spesialis syaraf juga di Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan dan juga berpraktek di Rumah Sakit Santo Boromius tentunya. Nah, kita panggil Dr. Deborah dulu ya, Dr. Deborah Hendra. Kita boleh beri tepuk tangan yang meriah dong. Ini dokternya, cantik-cantik ya. Silakan dokter. Dok, thank you Mbak Alin. Dokter Deborah, saya pengen tahu juga nih ya, banyak kejadian bahwa gejala stroke itu justru dialami mungkin untuk orang-orang tua kalau dulu. Ya punya penyakit darah tinggi, kemudian tiba-tiba stroke. Itu betul nggak sih dok? Sebenarnya enggak loh. Zaman sekarang itu stroke bisa terjadi pada semua usia. Bahkan pada usia muda yang seumur saya, kalau saya masih muda ya, itu sudah ada yang mengalami stroke. Tapi tentu stroke itu adalah salah satu penyakit yang paling kita takuti kan. Serem dong. Baik usia muda atau usia tua, karena selain dia ada gejala resiko kematian, tapi dia juga menimbulkan resiko kecacatan jangka panjang apabila kita tidak tangani dengan baik. Nah, kira-kira nih dok, bisa sembuh nggak ya? Nah, daripada kita khawatir dan takut saja, lebih baik kita hari ini kita akan mengenal bersama-sama. Mari kita mengenal apa itu stroke, kenapa bisa stroke, bagaimana cara mencegah stroke, dan kalaupun sampai terjadi, kita harus bagaimana supaya tidak fatal. Kalau ditanya apakah stroke bisa sembuh, bisa, asal tepat penanganannya. Nah, supaya kita tahu gejala-gejala stroke-nya dan bagaimana penanganannya dan juga barangkali pasca stroke, barangkali kita juga ingin dengar dengan penuh ketelitian supaya orang-orang keluarga kita juga
bisa terhindar dari penyakit ataupun cacat yang berketerusan, kita panggil Direktur Rumah Sakit kita, Rumah Sakit Santo Borromeus, kepada Dr. Chandra Mulyono, spesialis syaraf. Kami persilakan, Dok. Dan waktu nanti kita akan sampaikan kepada Dr. Deborah untuk memimpin diskusi kita. Selamat siang, Dokter. Terima kasih sudah hadir. Dr. Chandra, apa kabar? Baik. Baik. Oke, Dok. Baru ini ya, dari meeting dari Bogor ya, Dok ya. Dok, kita pengen tahu nih semua, ya. Mungkin juga orang-orang yang sedang jalan tentang masalah stroke ini. Kami persilahkan, Dokter. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang saya muliakan. Perkenalkan, saya Chandra untuk ikut men-sharingkan mengenai apa itu penyakit stroke. Saya akan mulai slide pertama. Rumah Sakit Santo Borromeus, tempat saya berkarya, sekarang saat ini sudah 102 tahun, berlokasi di Jalan Dago dan kapasitas tempat tidurnya 350 tempat tidur. Ada 5 gedung. Di sini gedung Joseph, gedung Irene, gedung Karolus, gedung Maria, gedung Elizabeth yang terbaru. Jadi ada 5 gedung itu dan berbagai klinik yang siap untuk melayani. Akreditasi yang pernah kami dapatkan adalah akreditasi dari CAS, mulai internasional sampai ke paripurna, dan Rumah Sakit Santo Borromeus mendapatkan tanda penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan sebagai pemenang penghargaan Green Hospital. Green Hospital kategori rumah sakit BUMN dan rumah sakit swasta seluruh Indonesia pada tahun 2018 dan mendapatkan 2 kali penghargaan dari organisasi stroke dunia atau World Stroke Organization dari Diamond status, merupakan status yang tertinggi selama 2 kali. Ini teman-teman saya yang di bagian syaraf untuk pelayanan bagian stroke. Slide. Nah, sebelum mengerti mengenai stroke, saya akan menceritakan mengenai fungsi otak kita. Ini digambar fungsi otak kita yang beratnya hanya 2% dari berat badan. Jadi kalau berat badannya 50 kilo, maka berat otak itu kurang lebih sekilo. Sekilo kurang lebih. Tapi mengandung 100 miliar dari sel-sel syaraf di sini. Sel-sel syaraf di bawahnya. Bagian dari otak ini terbagi-bagi, ada bagian otak yang berwarna merah, hijau, biru, kuning, oranye, ungu, sampai ke hijau tua. Nah, ini masing-masing mempunyai fungsinya. Yang merah misalnya untuk intelijensia, untuk mengingat, untuk berpikir, memutuskan. Yang hijau untuk bicara, untuk main handphone, ya, salah satu yang sering kita gunakan nih. Kemudian yang coklat muda ini untuk melihat. Jadi kalau kena daerah sini maka akan terjadi gangguan penglihatan. Sedangkan yang ungu ini adalah bagian otak yang penting, yaitu dikenal dengan batang otak. Di batang otak ini ada untuk mengatur irama jantung, juga untuk mengatur pernafasan. Kalau kita meniup, maka di sini fungsinya. Semua syaraf dari bagian otak kanan dan kiri itu akan melewati batang otak. Sehingga apabila kena stroke di sana, maka gejalanya akan berat. Saya lanjutkan ke yang warna biru untuk pendengaran, untuk nyanyi dan sebagainya. Di sini juga ada, kalau kita makan misalnya ada bagian yang untuk merasakan. Ada juga bagian penciuman yang warna hijau tua di sini. Slide selanjutnya. Sel syaraf ini sangat bergantung hidupnya pada glukosa dan oksigen yang dibawa oleh pembuluh darah. Dari jantung di situ akan membawa aliran darah ke otak melalui 4 pembuluh darah, 2 pembuluh darah besar di depan namanya arteri karotis, pembuluh darah kecil 2 di belakang dan bersatu menjadi 1 arteri basiraris, dan dia menyebar ke seluruh jaringan otak untuk memberikan perdarahannya. Dan di sini saling menyambung, misalnya bila ada sumbatan di salah satu titik maka akan
bisa melalui jalan kecil yang lainnya. Straight. Apa itu stroke? Stroke adalah suatu gangguan fungsi otak sebagian atau seluruhnya yang terjadi mendadak dan cepat, lebih dari 24 jam, atau meninggal sebagai akibat dari gangguan peredaran darah ke otak. Karena sel syaraf ini ini contoh, bila terjadi stroke, pasien sedang aktivitas, tiba-tiba mulutnya mencong. Nah ini gejalanya, mulutnya mencong, kita kenal face, lengannya lemes, arm itu lengan, ya. Kemudian tidak bisa bicara atau pelok, speech. Nah bila terjadi ini harus segera mengontak ke rumah sakit atau segera membawanya ke rumah sakit. Ini adalah bagian-bagian dari otak, di mana ini ada otak sebelah kanan yang biru dan otak sebelah kanan itu yang merah dan otak kiri itu yang biru. Masing-masing mempunyai fungsinya. Apabila tersumbat di salah satu sisi, maka akan terjadi kesulitan seperti berbicara, mengerti pembicaraan, menulis, dan lemak tubuh berseberangannya. Kalau yang biru di sebelah kiri, maka yang lemesnya adalah di anggota gerak sebelah kanan. Apabila kena yang sebelah kanan, otaknya menyerang ke yang warna kemerahan itu. Jadi sebelah kanan menyerang ke sebelah kiri, maka akan terjadi gangguan pengenalan musik. Gak mengerti musik itu gak bisa didengar. Kemudian gangguan orientasi, ya, gangguan orientasi ruangan, melihat gambar tidak dapat mengerti dan lain-lain. Bila terjadi penyumbatan yang warna hitam itu, sayang ini senternya nggak jalan. Bila terjadi penyumbatan yang warna hitam, maka sel-sel syaraf itu akan mengalami kematian hanya dalam waktu 3 menit. Saya ulangi, sel syaraf itu hidupnya perlu mendapatkan oksigen dan glukosa, sehingga dalam waktu 3 menit bila tidak mendapatkan, maka akan terjadi kerusakan dan kematian. Dan kematian sel syaraf itu tidak bisa kembali. Terus tindakan kita yang bisa kita lakukan adalah yang ungunya itu, yang di atasnya, yang kita sebut dengan area penumbra. Area penumbra itulah yang kita selamatkan dengan membuka sumbatan yang warna hitam ini, dan juga memperbaiki aliran darah melalui kolateral. Kita sebut kolateral itu kalau misalnya ini diibaratkan jalan besarnya tersumbat, maka jalan kecilnya yang kita pergunakan juga kita perbaiki. Apabila tidak tepat diperbaiki, maka yang warna merah muda ini akan mati juga, sehingga kematian sel syaraf itu akan menjadi lebih banyak dan meninggalkan gejala sisa yang cukup berat. Oleh karena itu, stroke ini sebagai penyebab kecacatan nomor 1, jadi harus diwaspadai. Stroke ini penyebab kecacatan nomor 1 dan kematian nomor 3 setelah penyakit jantung dan kanker. Jadi stroke itu adalah suatu keadaan gawat darurat. Penanganannya harus cepat dan akurat, dan penanganannya merupakan suatu penanganan dari dokter-dokter terpadu, tenaga kesehatan, rehabilitasi, bagian radiologis dan sebagainya, agar menghasilkan hasil yang baik. Sini time is brain. Lanjut. Nah, bagaimana penderita stroke di Indonesia? Nah, kita lihat prevalensi stroke di Indonesia. Ini banyak peningkatan 2007 yang warna hijau ke 2013 ada kenaikan dari 8,3 per 1000 penduduk menjadi 12,1 per 1000 penduduk, dan kebanyakan adalah stroke penyumbatan yang kita sebut dengan stroke iskemik. Sedangkan stroke perdarahan di Indonesia juga cukup tinggi 31, sedangkan perbandingan di textbook itu kurang lebihnya 15% harusnya, jadi 2 kali lebih banyak karena mungkin banyak darah tinggi. Nah, ini diambil dari Detik ya, dari Jatim 2023 bulan Mei, bahwa 2,9 juta warga Indonesia mengalami stroke per tahun. Jadi cukup banyak. Dan gaya hidup menjadi salah satu pemicunya. Makanan, kurang olahraga, dan seterusnya, saya akan jelaskan. Data dari di 38 provinsi di Indonesia, dari jumlah penduduk
276,4 juta, yang mengalami stroke 2,9 juta per tahun. Dan di sini bulan Agustus di launching dari Detik Jatim, bahaya stroke di Indonesia naik 100% selama 4 tahun terakhir. Jadi di sinilah diperlukan edukasi dan sosialisasi secara terus-menerus untuk mencegah yang belum sakit jangan sampai terkena stroke, yang sudah kena stroke jangan terulang. Nah itu, makanya kami selalu mengadukan terus edukasi melalui klub-klub kami di Boromis, ada klub sadar stroke, ada klub diabetes, Persadia, dan klub-klub lainnya. Kita rutin mengadakan pertemuan untuk melakukan edukasi, jangan sampai sakit, kalau sakit repot. Nah, di sini saya ambil dari Riskesdas 2018, lihat Jawa Barat ini menduduki ranking kedua. Yang paling tinggi adalah Sulawesi Selatan di sini 23.000. Kedua adalah Jawa Barat. Jadi cukup banyak. Oleh karena itu kita harus menyayangi keluarga kita, teman kita dengan melakukan edukasi. Jangan sampai terkena stroke. Slide berikutnya. Nah, ada berapa macam stroke itu? Stroke ini ada dibagi 2 garis besar. Yang pertama adalah stroke iskemik atau stroke penyumbatan. Kurang lebihnya 85%. 85% di sini ada penyumbatan. Maka terjadi gangguan yang warna abu-abu itu kerusakan jaringan otak karena tidak mendapatkan suplai oksigen dan glukosa. Yang sebelahnya lagi sebanyak 15% adalah stroke perdarahan. Stroke perdarahan diakibatkan karena dinding pembuluh darahnya itu pecah. Biasanya karena tensinya terlalu tinggi. Tensinya terlalu tinggi dan pecah, atau memang dindingnya sudah mengalami kelainan yang dindingnya tipis yang kita kenal dengan aneurisma. Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Nah, saya mulai dengan stroke penyumbatan. Di sini ini stroke penyumbatan ini, ya. Jadi aliran darahnya tersumbat di situ sehingga akan terjadi kerusakan jaringan otak. Slide. Sumbatan pada pembuluh darah bisa terjadi pada pembuluh darah yang besar, yang di sini, pembuluh darah yang besar, atau pembuluh darah yang kecil. Kita sebut small vessel, ini large vessel occlusion. Tentu ini sangat mempengaruhi dari gejala yang ditimbulkan dan gejala sisa yang akan terjadi. Kalau large vessel occlusion, kalau kita ibaratkan jalan, maka macet, maka akan banyak yang kena sel-sel syarafnya akan mati. Sedangkan kalau pembuluh darah kecil, lebih kecil. Namun bagian otak tergantung pada tempat lokasi di mana terjadi penyumbatan. Seperti tadi saya katakan di awal, kalau terjadinya di daerah batang otak, walaupun kecil maka sangat berbahaya. Bisa menyebabkan penurunan kesadaran, kelumpuhan, dan lain-lain. Slide. Nah, ini pembuluh darah kecil. Kalau misalnya kenanya di daerah batang otak sini, maka tentu akan menjadi sangat fatal, ya, sangat berbahaya. Sekali lagi, penyumbatan pembuluh darah itu sangat tergantung pada luasnya di tempat di mana daerah tersumbatnya, ada yang penting dan ada yang kurang penting. Slide. Apa tanda-tanda serangan stroke? Slide. Nah, stroke itu tidak terjadi stroke ini terjadinya biasanya tiba-tiba, ya. Jadi tidak ada gejala sebelumnya. Tiba-tiba tangan kakinya lemes sebelah, mulutnya mencong, ya, dan biasanya ada kelemahan sebelah tubuh, baal sebelah tubuh, wajah setengah tidak berfungsi, mencong gitu ya. Kemudian sulit berbicara, pelo, atau bahkan tidak mengerti pembicaraan. Kita katakan A, jawabnya B. Nah, itu bisa sebagai gejala dari stroke. Kadang-kadang pasien jadi emosi. Kok saya gak bisa komunikasi dengan orang, akhirnya marah-marah. Disangkanya gangguan jiwa, dibawa ke psikiater. Padahal ini mengalami stroke. Kemudian bisa penglihatannya kabur atau hilang, bisa hilang sebagian kalau kita melihat, hilang sebagian. Dan ini terjadi kalau kenanya di daerah belakang kesumbatnya. Kemudian bisa gangguan keseimbangan, jadi kalau jalan dia cenderung ke satu sisi dan ada pusing berputar, ada telinga berdenging. Nah, ini juga gejala stroke. Nah, bila ada perdarahan, karena perdarahan, maka gejalanya bisa berupa nyeri kepala, muntah, penurunan kesadaran. Slide. Slide. Nah, ini kalau kena sebelah kanan, maka yang kirinya yang lemes. Slide. Nah, ini stroke perdarahan. Kita lihat, ini jaringan otak kita lihat dari depan.
Ini adalah darah akibat dari kebocoran pembuluh darah. Darah itu akan mengisi volume otak, dan menyebabkan penekanan ke sana sini. Dan bila penekanannya cepat ke bawah, maka di sini ada batang otak. Ada batang otak, maka pasien menjadi tidak sadar dan bisa henti nafas dan henti jantung, akhirnya tidak tertolong. Nah, ini adalah perdarahan intracerebral termasuk dalam stroke. Sedangkan yang ini adalah perdarahan subarachnoid. Jadi karena pembuluh darahnya dindingnya tipis, pecah, dan darah itu mengalir antara jaringan otak dan selaput otak. Yang di sini perdarahan epidural dan subdural ini biasanya karena kepala terbentur. Usia lanjut kadang-kadang kepala terbentur bisa robek pembuluh darahnya dan terjadi perdarahan epidural dan subdural. Tapi yang dua terakhir saya sebut, epidural dan subdural, ini bukan stroke, itu karena trauma aja, maksudnya ke dalam trauma. Yang masuk ke dalam stroke itu hanya dua, yang intracerebral sini sama perdarahan subarachnoid. Slide. Gejala daripada stroke perdarahan adalah adanya nyeri kepala. Jadi nyeri kepala yang tiba-tiba hebat, yang sebelumnya tidak ada gejala, kemudian ada muntah-muntah, bisa juga disertai dengan kejang atau penurunan kesadaran. Tiba-tiba pasien pingsan dan ada lemas sebelah tubuh atau baal sebelah tubuh, segera ke rumah sakit karena itu merupakan gejala dari stroke perdarahan. Slide. Apa yang harus dilakukan apabila terkena stroke? Slide. Nah, seperti tadi disampaikan, bila ada menemukan face, arm, speech, time. Jadi bila ada gangguan mulut mencong, tangan lemes, bicaranya pelok, harus segera bawa ke rumah sakit. Kalau tidak ada yang membawa ke rumah sakit, jangan dibiarkan. Kontak rumah sakit yang terdekat sehingga bisa dijemput dengan ambulans sehingga kerusakan jaringan otaknya bisa diminimalisasi. Slide. Nah, apa yang harus dilakukan sebelum ke rumah sakit? Ada yang mengatakan, dok, Pak tadi sebelum ke rumah sakit kami tusuk-tusuk dulu jari tangannya. Itu benar atau enggak? Enggak, ya itu mitos. Yang benar adalah segera kontak rumah sakit untuk dijemput dengan ambulans. Tapi kalau ada kendaraan dan ada yang keluarga yang bisa membawa, segera bawa ke rumah sakit. Slide. Nah, pada waktu mempersiapkan kendaraan oleh keluarga atau menunggu jemputan dari rumah sakit, maka apa yang bisa dilakukan? Pasti setelah COVID ini semua hampir punya oximetri. Namanya oximetri ini seperti ini yang kecil, ya. Silahkan diukur detak jantungnya, oksigennya. Apabila kadar oksigennya di sini 95% itu cukup. Ya. Apabila kurang, misalnya hanya 80 atau 90, kalau punya oksigen bisa diberikan oksigen. Kalau tidak punya berarti nunggu dari rumah sakit. Awasi jalan napasnya, miringkan kalau ada muntahan. Kalau penderita kencing manis, biasanya punya tuh alat pengukur gula. Ukur kadar gulanya. Seringkali kadar gulanya bila rendah, maka gejalanya seperti stroke. Jadi dengan memberikan tes nelen dulu, dikasih air sedikit, menelannya bagus, kita kasih teh manis mungkin bisa membaik sambil menunggu ambulans. Begitu ambulans datang, biasanya kita berikan pasang infus, diberikan obat dan glukosa. Slide. Nah, jadi ini yang penting sebelum ke rumah sakit. Penting sekali untuk memastikan kapan terjadinya stroke. Kapan terjadi stroke? Ya, kadang-kadang terlupakan. Padahal ini sangat penting untuk menentukan tindakan saat di rumah sakitnya. Kalau bangun tidur, tiba-tiba sudah stroke, nanti kita bisa bantu dengan menggunakan teknologi canggih dari alat-alat seperti MRI. Kira-kira ini terjadinya kira-kira kapan? Ya. Nah, sekali lagi, bila tidak ada yang mengantar ke rumah sakit, segera ya telepon ke rumah sakit untuk dijemput. Apabila ada yang mengantar, segera berangkat ke rumah sakit, jangan kemana-mana dulu, ya. Karena time is brain, harus tepat. Ya. Penanganan secara awal dari para medis atau perawat yang datang ke rumah sudah mulai penata-laksanaan, mulai masang infus, memberikan oksigen, periksa gula darah, dan seterusnya. Hati-hati kalau stroke-nya ada muntah-muntah, ya, miringkan, jangan berikan makan atau minum dari mulutnya karena bisa tersedak. Slide berikutnya.
Kalau dijemput ambulans, ambulans ini lengkap biasanya di dalamnya ada oksigen, ada pengisap lendir, ada monitor jantung dan sebagainya. Biasanya tenaga perawat kami sudah mulai melakukan tindakan-tindakan, mulai memeriksa gula darah, memberikan oksigen, memasang infus, mengambil darah untuk di laboratorium, sehingga pada waktu sampai di emergency penanganannya tidak perlu nunggu lagi ngambil darah di UGD-nya atau di IGD-nya, bisa langsung. Kemudian mereka akan kontak ke rumah sakit untuk menyiapkan tempat dan juga dokternya supaya bisa bersamaan datang ke rumah sakit. Right? Nah, ini instalasi gawat darurat ini sangat penting ya untuk menentukan awal dari penanganan sebuah stroke. Right? Ini instalasi gawat darurat yang kita siapkan 42 tempat tidur di instalasi gawat daruratnya untuk menangani pasien-pasien. Right? Di instalasi gawat darurat, maka akan setelah pasien datang, maka akan ditentukan ini gawat darurat atau gawat darurat. Kemudian diperiksa oleh dokter jaga, dipastikan bahwa ini adalah penyakit stroke. Setelah dipastikan penyakit stroke dan bukan gejala yang menyerupai seperti stroke, kemudian lakukan penanganan airway, dari penanganan jalan nafasnya diawasi supaya oksigen bisa masuk dengan baik, pola nafasnya diawasi, sirkulasi darahnya diawasi, kesadarannya diperbaiki, tanda vitalnya diawasi supaya semua optimal. Optimal buat apa? Bahwa aliran darahnya itu harus dijaga supaya ke otaknya itu cukup baik, bisa melewati tempat-tempat sumbatan yang masih sel-sel syarafnya kekurangan oksigen dan gula. Jadi kita awasi betul dari jantung, pernafasan, karena oksigen masuk dari paru-paru dan dibawa melalui sirkulasi darah. Right? Di instalasi gawat darurat juga akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Kami perkenalkan supaya nanti bisa, mungkin sebagian juga sudah mengetahui, ini X-ray, jadi foto ya, dilakukan foto biasanya. Kemudian di CT scan, ini CT scan, yang putih itu adalah darah. Kemudian ini MRI, ya. Kemudian di bawah ini adalah MRA untuk melihat pembuluh darahnya ada tersumbat atau enggak. Kemudian pemeriksaan rekam jantung, laboratorium, pemeriksaan dokter spesialis syaraf dan dokter spesialis lain. Kami bekerja harus berdasarkan tim. Ada dokter jantung, ada dokter spesialis syaraf, ada dokter penyakit jantungnya, dokter penyakit dalamnya, kemudian ahli ronsennya untuk melihat hasil-hasil ini secara akurat, kemudian ada dokter rehabilitasi dan lain-lain. Right? Nah, ini alat-alat yang disiapkan ya, ini untuk X-ray ada 2 supaya bisa cepat. Ini CT scan-nya ada 2. Ini CT scan ditempatkan di emergency, lebih kecil slides-nya, 16 slides. Ini CT scan 512 slides. 512 slides ini kami siapkan untuk pasien-pasien yang memang di sini tidak bisa karena gelisah. Biasanya begitu ada perdarahan gelisah, susah pemeriksaannya, nggak bisa jelas dengan alat ini. Kami pindahkan ke 512 slides karena kecepatannya cepat sekali ya, 512 slides ini. Dan juga paparan radiasinya kecil, kalaupun menggunakan kontrasnya perlu kecil, minimal, sehingga tidak membahayakan ke ginjal. Right? Nah, ini MRI, kami MRI juga siapkan 2. Yang dulu yang ini, jadi pasien akan masuk kalau bila diperlukan pemeriksaan MRI, masuk ke lubang kecil, memang berisik di dalamnya itu alatnya, biasanya ditutup telinganya. Nah, kemudian di dalam ini pasien akan diperiksa kurang lebih 1 jam di dalam ini, kepalanya jangan gerak. Nah, bagaimana kalau pasiennya gelisah, sakit kepala misalnya? Kita siapkan juga yang 3 Tesla dengan kekuatan magnetnya 2 kali lipat. Di sini kalau gerakannya sedikit bisa dilakukan dan cepat. Di sini sejam, di sini setengah jam pemeriksaannya, dan akurasinya tentu akan berbeda. Right? Nah, hasilnya akan seperti ini. Bila ada sumbatan di pembuluh darah, biasanya ini kanan kiri ya, ini. Ya. Di sini lihat terputus karena ada sumbatan di sana. Dan pada hasil MRI-nya, diffusion rapid image-nya atau gambarannya seperti ini, putih. Right? Nah, jadi penanganan stroke ini untuk penyumbatan sangat bergantung pada saat terjadinya stroke dengan gejala fast tadi ya, sampai pasien itu di UGD. Nah, di IGD akan ditentukan lagi dari IGD sampai mendapatkan penanganan maksimal. Nah, penanganannya tergantung daripada waktu. Kalau dalam periode emas atau kita sebut golden period, yaitu bila kurang dari 4,5 jam dari saat terjadinya, maka
dapat diberikan obat penghancur bekuan darah. Kita pasang infus, kita masukkan, bisa hancur bekuan darahnya. Tentu gejala sisanya menjadi lebih kecil. Ada risiko? Ada. Tindakan medis itu pasti selalu ada risiko. Namanya dengan risiko medis, yaitu perdarahan. Berapa banyak? Kalau yang normal misalnya 0,2 misalnya kemungkinan jadi perdarahan yang nggak dikasihkan obat pengencer darah, maka ini naik 10 kali lipat, jadi 2%. Tapi kita harus selamatkan sel syaraf, kalau enggak dibiarkan gejala sisanya akan berat. Sehingga dengan memberikan bekuan darah ini, hasilnya biasanya gejala sisanya menjadi minimal dan pasien dapat beraktivitas, tentu sangat menguntungkan. Nah, masalahnya biasanya masalah pada waktu diberikan penjelasan kurang setuju, tanya dulu sana, tanya dulu sini, sedangkan waktu berjalan terus. Nah, ini yang penting sekali. Oleh karena itu pada waktu terjadi stroke, anak yang bisa mengambil keputusan harus ikut hadir ke rumah sakit untuk menandatangani informed consent. Karena kalau tanpa informed consent kita tidak bisa melakukan apapun. Apabila setelah 4,5 jam, maka 4,5 jam sampai 6 jam waktunya, maka kita lakukan DSA. Ya, pasti sering dengar digital subtraction angiografi. Kita masukkan kateter di sini, masuk sampai ke otak, kemudian kita berikan obat. Nah, yang tadi obatnya melalui pembuluh darah di sini di samping, ini dimasukkan melalui kateter di DSA, di mana penyumbatannya maka disemprotkan daerah situ. Biasanya hancur bekuan darahnya. Nanti saya ada beberapa contoh yang akan saya sharekan. Kemudian bila lebih dari 6 jam karena datangnya telat dan sebagainya, 6 sampai 24 jam maka dilakukan trombektomi mekanik. Jadi sama bentuknya, dimasukkan alat dari sini, kateter, sampai ke otak, seperti kalau kateter jantung kan ke sini, ini ke otak. Ya. Di otak ditembus bekuan darahnya, kemudian ditarik, sehingga aliran darahnya bisa masuk kembali. Ini tindakannya di cath lab namanya. Kalau setelah waktu 24 jam, maka dilakukan pemeriksaan MRI kepala dan MRA Triditov, atau CT scan kepala, CT perfusion, dan CT angiografi. Jadi pakai alat yang dua tadi. Untuk menentukan berapa lama ini, apa yang masih bisa diperbuat, apakah jaringan penumbranya masih bisa diselamatkan. Ya. Jaringan penumbra itu, ingat, masih sel syarafnya masih bisa hidup dan setengah mati, bisa hidup dan mati. Nah, ini alat cath lab kami diinstalasi tahun 2022, Asturian 5. Disinilah tempat dokter-dokter para ahli untuk melakukan kateterisasi, baik untuk ke otak maupun kateterisasi untuk jantung. Kita pasang stent pakai alat ini. Keunggulannya ya ini jet kontrasnya kecil dan paparannya radiasinya kecil. Slide. Ini salah satu mechanical thrombectomy yang tadi saya ceritakan. Pasien mengalami stroke baru, kemudian penyumbatan di pembuluh darah yang besar. Kita lihat disuntikan angiografi dengan DSA, dilihat ada penyumbatan di sini, kemudian dimasukkan alat, kemudian ditarik bekuan darahnya. Ini terlihat di sini. Ini bekuan darahnya ditarik. Saat pasien umur 38 tahun ini masuk dengan kelumpuhan, jadi tangan kakinya tidak dapat digerakkan, kemudian dilakukan penarikan ini dengan mechanical thrombectomy, maka bekuan darahnya begitu terbuka, aliran darahnya masuk lagi. Aliran darahnya termasuk dan tangan kaki bisa digerakkan. Slide. Ini trombosit intraarterial yang masukkan ke pembuluh darahnya, kemudian disuntikan obat. Slide. Ini angioplasti, kalau di jantung itu dipasang stent karena pembuluh darahnya menyempit, di sini juga bisa di otak. Slide. Nah, kalau ini pembuluh darah yang besar, di sini terlihat ada penyempitan. Ya. Setelah di stent terbuka. Slide. Ini pembuluh darah yang besar. Nah, ini pembuluh darah yang kecil. Pembuluh darah yang kecil di sini. Kalau ini masih lihat putih, aliran darah ini terputus ya. Ini tempat penyumbatannya dengan MRI bisa terlihat semuanya, maka dilakukan pelebaran pembuluh darah, dipasang stent. Slide. Bagaimana dengan perdarahan yang di otak? Tata laksananya misalnya pada dinding pembuluh darah yang tipis. Slide. Ini dinding pembuluh darah yang tidak normal, tipis. Dan suatu saat bila pecah, maka dia akan pecah lagi. Dan pada waktu pecah ulangan akan menyebabkan kematian. Nah, di kami biasanya bila ada seperti ini, gejalanya ada nyeri kepala, muntah, kejang, tidak sadar, segera kami rawat di instansi ICU, kemudian kita berikan obat-obatan, dan untuk aneurismanya ini kita pasang koil, seperti ini. Kita pasang koil, kalau setelah bedah, di creeping, dijepit,
supaya darahnya nggak bocor. Right? Ini contohnya, ini perdarahan yang putih di CT scan, ini aneurismanya bulat seperti ini. Kita lakukan coiling yang warna ini. Right? Juga dinding pembuluh darahnya biar aneurismanya tidak beraturan, maka kita pasang flow diverter. Seperti dindingnya ada yang tipis, maka kita pasang pipa pelindung supaya dia tidak pecah pembuluh darahnya. Right? Nah, ini untuk embolisasi, kalau ada pembuluh darah nadi masuk ke pembuluh darah barik, kita embolisasi namanya, right? Disumbat jadinya. Ini matanya yang tadinya bengkak dan sulit digerakkan menjadi bisa kembali, right? Nah, ini setelah menjalani tindakan-tindakan, maka pasien akan dirawat di ruang ICU. Ini ICU-nya yang sendiri, kemudian right? Ini ICU B yang bersama-sama. Di ICU ini sangat penting bagaimana pasien setelah menjalani tindakan menjalani pemulihan, right? Dan yang sangat penting adalah rehabilitasi medis, di mana pada rehabilitasi ini mengembalikan fungsi syaraf, kekuatan otot, dan kemandirian, melatih pasien bicara, komunikasi, menelan, jalan, aktivitas untuk sehari-hari dengan atau tanpa alat, termasuk melatih daya ingatnya, termasuk mengendalikan emosinya, dan sosialisasi untuk seterusnya. Right? Nah, ini alat gym untuk melatih, right? Ini untuk ada alat treadmill-nya. Apa saja penyulit stroke? Bila terkena stroke, maka banyak komplikasinya. Biasanya setelah tersumbat atau ada perdarahan, maka kesadarannya itu pasien akan turun. Ya. Kesadaran turun karena ada pembengkakan di otak, tergantung besar atau kecilnya terjadi stroke-nya. Seringkali juga ada infak berdarah. Bila dinding pembuluh darahnya mengalami kekurangan oksigen dan gula dan mengalami kerusakan, ibaratkan serang kecil, maka begitu darah mengalir, maka akan terjadi kebocoran. Dok, kok masuknya ini stroke penyumbatan, tapi kenapa bisa terjadi perdarahan? Karena itu ada kebocoran dari dinding pembuluh darah yang ikut mengalami kerusakan. Bisa ada kejang, bisa aspirasi. Apa itu aspirasi? Pasien susah nelen. Tiba-tiba dikasih makan, dipaksakan, bisa kesedak, henti nafas, lama-lama henti jantung juga. Nah, ini penting. Bila tidak terjadi gangguan henti nafas, henti jantung, bisa menyebabkan infeksi paru-paru. Ya, bisa menyebabkan infeksi paru-paru yang menjadi panas, batuk, dan seterusnya, sesak napas. Selain infeksi paru, seringkali ada infeksi saluran kencing dan juga lecet ya di bokongnya karena dinding kulitnya terus tertekan. Kemudian bisa terjadi depresi dan penyumbatan di kaki atau tangan. Straight. Nah, efek daripada stroke bisa terjadi gangguan. Gangguan apa saja? Gangguan penglihatan, gangguan tidur, gangguan kejang, gangguan buang air kecil dan buang air besar, gangguan gerak, gangguan nyeri, gangguan lemes. Setelah stroke kenapa yang mudah capek melakukan aktivitas? Nah, itu memang salah satu gejalanya. Bisa gangguan pikir, bisa gangguan daya ingat, dan gangguan emosi. Right? Apa stroke itu terjadi dengan tiba-tiba? Tidak, sebenarnya ada keadaan atau kelainan atau penyakit yang mendahului sebuah stroke, ya, yang kita kenal dengan faktor risiko. Ya, biasanya faktor risiko ini mendahului. Nah, yang susah ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Ya, tidak bisa diubah misalnya usia. Siapa yang bisa menghambat pertambahan usia? Siapa yang bisa memundurkan usia? Nggak bisa. Ya, ini akan berjalan terus. Dengan bertambahnya usia, dinding pembuluh darah akan semakin menyempit. Kemudian jenis kelamin, ras, geografis, dan riwayat keluarga. Tadi saya sudah sampaikan. Ya, right. Nah, ini yang harus kita awasi. Yang bisa diubah, adalah ada riwayat stroke, maka harus dicegah. Jangan sampai terkena stroke yang berikutnya. Jaga tekanan darah dengan minum obat teratur, kontrol penyakit jantung, kencing manis, kolesterol yang tinggi, LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, merokok, hiperhomosistein, ketagihan alkohol, pengguna narkoba. Biasanya anak-anak yang muda-muda ini masih umur 20-an, 30-an, narkoba, bisa terjadi stroke. Loh, kenapa usia muda? Ya, inilah bisa terjadi karena tensinya tinggi dan narkoba itu, karena infeksi juga pembuluh darahnya. Asam urat yang tinggi juga bisa, dan nyeri kepala, migrain juga bisa menyebabkan stroke yang berkepanjangan. Right? Nah, bila ada darah tinggi, tolong dikontrol tekanan darahnya, minum obat teratur, karena kalau tidak dikontrol maka dinding pembuluh darahnya makin lama makin sempit. Ada penyakit kencing manis, harus diukur gula darahnya, minum obat teratur, kontrol teratur, hindari kegemukan, right? Nah, hindari pola makan yang kurang sehat, ya, ini, dan
makanlah makanan yang sehat dari sayuran, buah-buahan, kemudian ikan, ayam, biji-bijian, poker oats, flaxseed, kemudian minyaknya olive oil. Ini yang salah, ini yang benar ya, sehingga jangan sampai di pembuluh darah menebar. Ini kalau makan asam urat juga yang terlalu banyak, ini oyster, ini enak ya. Nah ini kalau terlalu banyak juga bisa menyebabkan stroke. Right? Ini pola makan yang baik, nanti bisa browsing ya, Mediterranean diet pyramid ini. Right? Nah, ini video. Ini gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung juga bisa menyebabkan lepasnya bekuan darah ke otak. The sinoatrial node, or SA node, initiates all electrical impulses in the atrium. In atrial fibrillation, electrical impulses are initiated randomly from Atrial fibrillation is the most common type of cardiac arrhythmia. In a healthy heart, the sinoatrial node, or SA node, initiates all electrical irama jantung itu in the biasanya teratur. Kalau ada irama jantung yang tidak teratur, maka akan memicu lepas bekuan darah yang ada di jantung, lepas masuk ke otak dan menyebabkan stroke yang cukup berat. Ini yang normal, ini atrial fibrillasi. Saya rebati aja ya slide-nya ya. Slide. Nah, ini yang laki-laki tentu sekarang ada yang merokok ya. Kalau merokok tidak sehat, minum alkohol juga tidak sehat. Yang muda-muda diawasi jangan sampai narkoba. Slide. Nah, ini kami menyiapkan layanan medical check up dan eksekutif klinik untuk perjanjian sehingga pasien tidak harus menunggu lama. Slide, tempatnya cukup nyaman. Slide. Nah, pada akhirnya kesimpulan adalah bahwa penanganan stroke harus cepat dan tepat sehingga bila cepat dan tepat dapat mengurangi atau menurunkan kecacatan yang terjadi dan juga dapat menghindari kematian. Ya. Penanganan bisa mulai dari rumah, kemudian di perjalanan, dan juga sampai di rumah sakit. Terpenting jangan sampai terkena stroke dengan cara melakukan pencegahan. Pencegahannya bisa primer dan bisa sekunder. Kalau primer itu dikatakan bila belum mempunyai gejala. Kalau sudah ada gejala maka sudah terkena stroke maka disebut sekunder. Pemeriksaan kesehatan dengan medical check up dan mengendalikan faktor risiko itu adalah yang terpenting. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Ini KSM kami dan minggu depan kami akan share lagi edukasi dan sosialisasi terus supaya bisa menurunkan insiden atau kejadian stroke. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Chandra untuk pemaparannya yang menarik. Mungkin sedikit banyak sudah menjawab banyak pertanyaan dan kekhawatiran dari audiens sekalian. Kali ini karena keterbatasan waktu kami hanya membuka untuk beberapa pertanyaan. Kepada penanya pertama dipersilahkan. Oke, yang itu. Baik, terima kasih. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya, perkenalkan sama saya Rezka. Saya ingin menanyakan, Dok. Ini kan orang tua saya itu memiliki gejala seperti bagian telinga itu sering kayak ada suara berdenging gitu di dalam, terus sampai membuat beliau itu sering merasa pusing dan tidak bisa melakukan aktivitas dengan normal. Nah, apakah itu termasuk dengan gejala stroke juga? Melihat ini sudah beberapa tahun, kan sudah berobat, kita apa? Dari daerah Cianjur, Dok, saya Dok ya kebetulan. Nah, dari dokternya sendiri memang tidak dianjurkan untuk melakukan seperti CT scan atau MRI dulu, hanya mengkonsumsi obat-obatan saja selama beberapa tahun. Nah, kira-kira kalau misalkan melihat gejalanya seperti itu, seperti apa, Dok ya? Apakah itu gejala stroke dan apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, saya akan coba bantu jawab. Telinganya itu bunyi ya, kita ada suara. Jadi itu kita kenal dengan tinnitus, jadi tinnitus namanya. Nah, suara itu bisa berasal dari telinga, bisa dari syarafnya. Jadi kita harus periksa dulu. Biasanya kalau
tidak ada gejala lain seperti pusing berputar akibat dari gangguan keseimbangan yang bersamaan berdekatan dengan si ini pendengaran, biasanya ke THT dulu. Biasanya direkam dengan audiogram. Apabila di sana ada gangguan, bisa aja akibat dari gendang telinganya. Misalnya pada usia yang lebih lanjut, maka gendang telinganya keras, ya. Atau misalnya di telinga bagian dalamnya, atau aliran darah ke telinga bagian dalamnya kurang baik. Bila ada gejala yang lain seperti ada pusing berputar, vertigo, nah itu bisa saja sebagai gejala stroke. Jadi perlu diperiksa lagi lebih lanjut ke dokter spesialis syaraf untuk diperiksa secara detail dan bila perlu dilakukan pemeriksaan penunjang. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kami membuka kesempatan untuk penanya kedua. Dipersilakan untuk Ibu. Baiklah, terima kasih. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Chandra. Ini kadang-kadang mendengar istilah Dokter Terawan ada kaitannya dengan stroke yang istilahnya cuci otak. Saya belum mengerti dan saya ingin mengerti. Kemudian pertanyaan yang lain saya kaitkan saja. Kalau dilihat kebanyakan perempuan itu kalau stroke bagian kanan, kalau laki-laki bagian kiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan jawab dulu mengenai cuci otak. Cuci otak itu sangat berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Terawan ya. Cuci otak ini tekniknya seperti DSA, memasukkan alat, kemudian menyemprotkan cairan menghancur bekuan darah ke otak. Kami secara ilmiah hanya mengakui yang tadi, yang intraarterial, ya intraarterial thromboembolism yang diberikannya pada waktu kejadian stroke. Setelah kejadian hanya yang 4,5 sampai 6 jam, hanya itu yang bisa diberikan. Jadi kita tidak mengenal yang brainwashing itu secara evidence base atau bukti ilmiahnya. Jadi bukti ilmiahnya harus dibuktikan dulu mengenai brainwashing. Ada yang sudah lama ya buat apa, selnya udah mati, buat apa dicuci-cuci ya, mana nanti kalau saraf kesodok pembuluh darahnya malah jadi perdarahan. Kami bagian syaraf tidak menyetujui itu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai yang tadi itu itu sama mitos mungkin ya. Jadi nggak selalu pas aja kebetulannya kena yang sebelah kiri, ada lagi yang sebelah kanan nggak tentu. Tapi memang kalau stroke itu dilihat dari aliran darahnya lebih banyaknya di otak sebelah kiri ya, karena memang aliran darahnya langsung gitu pembuluh darahnya. Tapi ya tidak bisa dijadikan patokan mana wanita lebih sering kena sebelah kanan atau sebelah kiri, itu mungkin bukti ilmiahnya nggak jelas ya. Nah, baik, terima kasih. Izin menambahkan soal brainwash yang lagi populer itu. Sebenarnya metode DSA atau Digital Subtraction Angiography itu pada dasarnya adalah bukan metode terapi, melainkan metode diagnosis. Sama seperti kita di ronsen, di CT scan, diperiksa darah, yang bertujuan bukan untuk mengobati tapi untuk melihat kelainannya. Jadi itulah DSA. Nah, kami di sini di Borromeus kami juga menggunakan metode DSA untuk mendiagnosis, untuk melihat sumbatannya tadi di mana, kelainan pembuluh darahnya seperti apa, dan apabila kita sudah temukan kelainannya melalui metode diagnosis DSA baru kita terapi. Nah, bukan DSA-nya yang sebagai terapi namun pemberian obat trombolisis intraarterial atau pemasangan stent untuk melebarkan pembuluh darah atau penggunaan coil untuk menyumbat pembuluh darah yang dindingnya tipis. Nah, itulah terapi yang kita berikan. Jadi kita di sini tidak menggunakan DSA sebagai terapi, namun DSA adalah diagnostik yang akan mengarahkan kita ke terapi apa yang nanti kita berikan. Setelah ini kita akan membuka untuk penanya ketiga. Mungkin ada Ibu di sini yang dari tadi sudah memberikan kode kepada saya bahwa beliau menyimpan pertanyaan. Saya rasa saya punya pertanyaan tuh hampir terjawab. Justru saya menyambung pertanyaan Ibu itu, apakah DSA itu di Borromeus ada tidak treatment itu? Baik, saya akan tanya. Itu biaya kira-kira berapa? Ya, oke. Alat DSA kami, ya tadi saya alat untuk pemeriksaan DSA itu alat yang CAT lab tadi yang
baru diinstalasi, termasuk yang alat yang baru itu Azurion 5 2022, itu dilakukan untuk pemeriksaan DSA, ya. Bisa dilakukan, tetapi itu hanya kami batasi untuk pemeriksaan untuk selanjutnya melakukan tindakan sesuai dengan indikasi waktu terjadinya stroke. Tidak semua harus di DSA, karena DSA itu cukup mahal dan resikonya besar. Misalnya, mau tahu pembuluh darahnya ada penyumbatan di otak atau enggak, kita bisa memilih teknik yang tidak invasif, tidak berbahaya, yaitu bisa dengan MRA. Jadi dengan MRA itu, dengan magnetic resonance angiografi itu, kita bisa lihat dinding pembuluh darahnya dengan jelas, hampir mirip akurasinya dengan DSA. Memang paling DSA yang terbaik, tapi untuk screening, untuk melihat awal bisa dengan pemeriksaan MRA atau CT angiografi dengan memasukkan kontras. Jadi tidak semua dilakukan itu. Mengenai biaya nanti marketing yang akan menjawab. Mengenai biaya bisa kunjungi booth kami di dekat tangga. Barangkali dari panitia apakah masih ada waktu untuk untuk 2 pertanyaan terakhir? Ya, dipersilakan untuk penanya berikutnya. Ayo, siapa yang duluan? Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ini ada suatu pertanyaan sehubungan dengan istri saya. Pembawaan dia itu detak jantungnya rendah sekali, nggak sampai 60. Kadang-kadang 50, 45 atau 50 lebih sedikit. Ini ada korelasinya dengan kesehatan apa gitu? Baik, detak jantung yang lambat ini bisa karena fisiologis itu normal atau tidak normal atau patologis. Kalau fisiologis misalnya istrinya mungkin olahragawan, tiap hari olahraga, jadi hanya detak jantungnya rendah saja sudah cukup memberikan oksigen dan glukosa ke seluruh jaringan tubuh. Nah, apabila yang tidak sering olahraga dan sebagainya, tentu harus dicari apakah ada gangguan yang lain, apakah minum obat misalnya. Minum obat menurun tensi, ada nah yang itu bawaan dari kecil. Oh, kalau dari bawaan dari kecil ya berarti memang sistem hantaran di jantungnya yang memang bawaannya seperti itu. Yang penting periksakan dulu ke dokter jantung, apakah ini termasuk yang normal atau fisiologis atau yang nggak normal patologis, ya, sehingga dokter jantung bisa menentukan ini harus diobati atau tidak usah diobati. Terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan untuk penanya berikutnya. Selamat siang, Dr. Chandra. Saya Leni, maaf serak. Dok, apa yang membedakan stroke dan heart attack? Baik. Dan bagaimana, untuk stroke tadi udah dijelaskan. Kalau untuk heart attack, apakah still masih bisa tertolong gitu? Terima kasih, Dok. Terima kasih. Kalau stroke tadi sudah dijelaskan, nyumbat pembuluh darahnya, sel syaraf otaknya yang mati. Sel syaraf otak yang mati, maka terjadi gangguan-gangguan sesuai dengan jaringan otak yang mati yang mempersiari fungsi tubuh, ada untuk gerak, untuk bicara, untuk melihat dan sebagainya. Nah, kalau jantung, ada namanya pembuluh darah di jantung arteri koronaria. Bila terjadi sumbatan di sana, maka otot-otot jantungnya tidak mendapatkan aliran darah dan akan mati, ya, dan akan berhenti berdetak. Itu yang bahaya. Ya. Kalau tersumbat di jantung, hitungannya sama, harus cepat. Nah, bila terjadi gangguan gerak dari jantungnya yang kita kenal dengan ventricular fibrilasi atau ventricular flutter, itu sangat berbahaya. Bisa terjadi kematian. Ya, bisa terjadi kematian yang mendadak. Oleh karena itu, kami sedang mengembangkan kardio cerebrovaskuler. Jadi mengembangkan untuk stroke terus, untuk memperbaiki atau menurunkan kejadian stroke di masyarakat. Juga untuk jantungnya. Jantungnya kami sedang mengembangkan alat-alatnya mirip-mirip seperti tadi. Jadi kita kembangkan untuk heart attack. Jadi heart attack itu kenanya jantung dan lebih fatal. Cuma saya suka guyonan sama dokter jantung. Kalau jantung kan sudah bisa ya, kalau jantungnya rusak dilakukan penggantian jantung, implan. Kalau otak belum ada implannya. Penggantian otak. Itu guyonan, on the job. Silakan, ada lagi? Selamat siang, Dok. Saya mau menanyakan, apakah seorang yang gaya hidup sehat seperti vegan ya, pokoknya dia menerapkan gaya hidup sehat, bisa terkena stroke? Masih mungkin.
masih mungkin. Jadi misalnya dengan pola hidup yang sehat semuanya masih bisa terkena stroke. Banyak faktor. Misalnya orang tuanya ada riwayat stroke itu bisa kena. Oh itu ada sangkut paut dengan gen juga ya? Genetik tadi yang faktor yang nggak bisa diubah. Misalnya usia. Dengan bertambahnya usia makin umur makin sempit dinding pembuluh darahnya. Ada genetik makin sempit dinding pembuluh darahnya. Seperti itu. Pola hidup juga. Semua udah bagus tapi stres aja. Pola hidupnya nggak baik, itu juga mungkin bisa kena stroke. Berarti seperti pencuri ya? Ya tiba-tiba bisa terjadi. Ya. Terima kasih. Itu, mari kita hindari stroke di masyarakat dengan edukasi. Terima kasih. Ya, karena keterbatasan waktu, sekian untuk sesi pertanyaan. Apabila dari hadirin sekalian ada yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang stroke, silakan kunjungi booth dari Boromius Group Healthcare di dekat tangga situ, karena kebetulan 29 Oktober ini kita juga memperingati Hari Stroke Sedunia. Kita ada banyak event, mulai dari ada seminar awam yang bisa hadirin sekalian ikuti, dari Rumah Sakit Cahya Kawaluyan juga akan ada promo menarik untuk pemeriksaan stroke dan screening. Karena itu sekian kami tutup sesi dari Boromius Group Healthcare pada hari ini. Sampai ketemu di booth kami. Oke, terima kasih Dr. Deborah. Mohon bersabar sebentar. Sementara kita akan bagi hadiah dulu ya. Sebentar, mohon duduk dulu sebentar. Kita akan bagi hadiah dulu bagi mereka yang sudah bertanya ya Mbak Olin. Oke. Kepada penanya ke pertama kami persilahkan, dan ketiga. Tadi ketiga siapa ya? Yuk, Ibu. Ibu boleh. Ini penanya terbaik. Bapak, ayo segera yuk. Ibu sebelah sini Bu. Sekali lagi kami undang perwakilan seluruh tenan. Ibu sebagai penanya terbaik. Ini akan dapat di atas. Oh, ke atas, maaf. Ibu, maafkan, ini permintaan spesial dari dokter. Oke. Wah, langsung ini dari Dokter Chandra. Wah, saya iri banget ini mah. Ini hadiahnya banyak banget. Ini hadiahnya banyak banget. Ya. Oke, mohon tetap tinggal di sini. Dan penanya kedua, keempat, kelima, dan keenam, silakan naik ke atas panggung juga. Silakan Bu, boleh lewat sana aja, boleh. Yang nanya, Bapak, iya naik. Oke, ini ada hadiah spesial. Oke. Mohon berkenan untuk memberikan hadiah. Sekali lagi kami mengundang perwakilan seluruh tenan boleh berkumpul di bawah panggung. Sekali lagi perwakilan seluruh tenan. Ibu. Ini adalah panggilan terakhir untuk seluruh tenan. Mohon perwakilannya di bawah panggung. Kita foto dulu ya. Oke, terima kasih untuk yang menerima hadiah. Dr. Chandra sama Dr. Deborah masih tetap di depan. Mohon kepada Bapak Cicing Fung, Ketua Yayasan, untuk menyampaikan tanda terima kasih kepada ke dokter mewakili panitia.
Kita foto dulu ya, Dok. Kepada Dr. Deborah. Baik, terima kasih dokter.